PPKM itu kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sekarang sudah jadi bahan lelucon, lucu-lucuan. PPKM ada yang menafsirkan Pak Presiden kapan mundur. Ada juga PPKM plongak-plongok kagak mikir. Jadi bahan ejekan, sangat tidak baik. Nah, yang kedua, secara substansi PPKM itu menyimpang dari istilah PPKM itu sendiri. Di mana penyimpangannya? Di kata pembatasan. Harusnya betul-betul pembatasan, bukan pelarangan. Yang kita lihat sekarang pelarangan. Pedagang-pedagang dilarang dagang. Kan persoalannya bukan di dagangnya, tapi kerumunannya. Kenapa kerumunannya? Kemudian yang disikat pedagangnya, barangnya diangkut, tukang kopi, tukang bakso, bahkan ada yang dipukul juga. Kemudian ada yang didenda sampai 5 juta padahal jual bubur. Bagaimana sehari aja dia? Jangankan sehari, sebulan juga belum tentu dapat 5 juta. Dia punya profit. Kok tega begitu? Apa salah rakyat kepada pemerintah ini? Ya, jadi saya kritik keras karena kekeliruan dalam mendefinisikan. Kalau dalam konteks penerapannya itu pembatasan, kita oke. Seperti kritikal dan esensial, itu namanya pembatasan, boleh. Ini sekarang saya lihat kantor hukum aja, kantor advokat banyak digeledah. Ya, itu udah nggak benar. Sangat tidak benar. Satpol PP udah belagunya luar biasa. Nah, di DKI saya kritik kepada Anies, tolong tegur itu Satpol PP itu. Ya, nggak boleh begitu. Nanti kalau rakyat berontak, marah, baru tahu, susah nanti. Kasihan rakyat itu. Dia mau kasih makan apa anak istrinya? Ya, bahkan istrinya juga udah kerja, jadi tukang ini, tukang itu, nggak bisa juga. Kalau mau lockdown atau betul-betul PPKM, kasih makan dong. Cek Sunda mah paraban. Kalau ayam itu dikandangin kan di paraban, dikasih makan. Ya, ini nggak dikasih makan, di lockdown, diatur-atur, dipentungin, didenda lagi. Ini apa kemanusiaan yang adil dan beradab? Sila kedua Pancasila itu kemana? Karena itu saya kritik keras ini, karena ini suara hati nurani rakyat. Karena rakyat juga banyak yang tidak di-cover, berani rakyat sekarang belum pada berani kok. Ya, cuma nggak siapa yang mau meng-cover. Tadi sudah diingatkan, pers mainstream nggak pernah memuat yang hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang nggak benar ini. Jadi saya kira tolong dievaluasi. Karena menurut Muldoko hanya berkemampuan 30% PPKM itu, Jawa dan Bali. Saya juga bisa bikin lelucon. Saya orang Sunda, saya nggak kena PPKM karena Jawa dan Bali. Ini nggak kena Riau, saya nggak kena, saya Betawi. Iya, jadi ngaco. Oleh karena itu, sudi kiranya evaluasi dengan baik, betul-betul kata pembatasan itu yang diberlakukan, bukan pelarangan. Nah, untuk itulah kita ada pikiran-pikiran untuk judicial review, ya, ke Mahkamah Agung, bukan ke MK, karena ini bukan undang-undang. Ya, ini peraturan presiden atau apalah yang sebenarnya juga nggak ada dasar hukumnya yang kita pahami. Jadi karena itulah PPKM harusnya dihentikan. Ya, jangan lagi diperpanjang. Sri Mulyani juga jadi ngikut-ngikut ngaturin begini. Siapa sih dulu Doni, sekarang Luhut, sekarang yang ngatur lagi Sri Mulyani. Jadi terpuguh rakyatnya dibikin oleh rejim ini. Jadi karena itu logika berikutnya, saya berharap otak bener, akal bener, jangan blow out, jangan on untuk ngatur bangsa ini.